Kita ikuti dulu Halo. informasi berikut ini terkait dengan kasus bunuh diri yang melibatkan remaja Indonesia. Ini kan kian marak terjadi. Lalu apa saja faktor yang memungkinkan atau memicu terjadinya aksi bunuh diri? Kita ikuti dulu informasi berikut ini. Fenomena bunuh diri yang terjadi di Indonesia belakangan ini semakin meningkat drastis, terutama kasus bunuh diri yang melibatkan remaja. Pada 10 Oktober 2023, seorang wanita yang ditemukan tewas diduga bunuh diri melompat dari lantai 4 tempat parkir Mall Paragon, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penemuan jasad dengan sejumlah luka di bagian kepala menghebohkan pengunjung mall. Yang bersangkutan diketahui merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang dan warga Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Selanjutnya pada 5 November, seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas di halaman sebuah apartemen di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban ditemukan dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Polres Sidoarjo menyatakan mahasiswa yang ditemukan tak bernyawa tersebut berinisial CA, asal Kediri dan berusia 21 tahun. Sementara itu, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, terdapat lebih dari 19 juta penduduk Indonesia usia lebih dari 15 tahun memiliki gangguan mental emosional. Mirisnya, pelaku bunuh diri tersebut diketahui sekitar 47,7%-nya berusia 10 hingga 39 tahun. Golongan ini masuk dalam kategori usia anak remaja dan usia produktif. Sedangkan menurut penelitian Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022, sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Berdasarkan hasil survei per Oktober 2022, sebanyak 2,45 juta remaja di tanah air mengalami gangguan mental. Kekerasan seksual, perundungan, lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga merupakan beberapa faktor penyebab gangguan mental pada seseorang. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami peningkatan kasus bunuh diri. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, kasus angka bunuh diri pada 2022 mencapai 826 kasus, kemudian selama periode Januari hingga Mei 2023, Polri mencatat setidaknya 451 kasus bunuh diri. Ya, pemirsa, berdasarkan hasil survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health per Oktober 2022, sebanyak 2,45 juta remaja di tanah air mengalami gangguan mental. Dan selain kita akan membahas lebih dalam terkait dengan kasus bunuh diri di Universitas Brawijaya Malang, kami juga mengundang psikolog Novita Tandri untuk membahasnya bersama dengan kami. Bu Novita, selamat pagi, selamat bergabung Ibu. Selamat pagi Mbak Marcelin, terima kasih sudah mengundang. Baik, nah Bu Novita, ini menurut analisa Anda mengapa fenomena bunuh diri makin marak terjadi nampaknya? Apa hal yang melatar belakangi adanya peningkatan kasus bunuh diri? Baik, sebelum mungkin kita mulai, saya ingin supaya kita sama-sama ketahui bahwa setiap ada berita bunuh diri, ada yang disebut dengan copycat suicide. Jadi ada peniruan di sana, ada inspirasi untuk orang yang di dalam keputusasaan dan tidak punya harapan dan motivasi untuk hidup, untuk bisa menjadikan setiap berita bunuh diri untuk mereka tiru. Jadi memang harus sangat hati-hati sekali di dalam memberitakan berita seperti ini, harus sangat bijaksana sekali. Oke, baik. Kalau bicara tentang kasus-kasus bunuh diri seperti ini dan adanya di usia remaja, yang kita harus ketahui bahwa bicara usia remaja adalah usia di mana mereka mencari identitas diri. Anak-anak ini dari usia anak menjadi masuk ke usia remaja dan dipersiapkan untuk masuk kepada dewasa muda. Tetapi kalau mereka tidak punya skill, mereka tidak punya keterampilan, tidak punya kecerdasan, untuk menghadapi dunia remaja ini yang tentunya tantangannya sungguh luar biasa. Kita lihat dengan zaman digitalisasi ini, artificial intelligence, tantangan dengan sosial media, tantangan dengan PR pressure, berarti tekanan dari teman-teman sebayanya, begitu tingginya. Anak-anak ini akan merasa bahwa saya tidak mampu. Karena biasanya ditampilkan di dalam sosial media ada hal-hal yang positif, Mbak Marcelin, hal-hal yang baik-baik saja gitu.
Dan ini akan menjadi satu comparison, perbandingan bahwa kalau orang lain kok bisa, kok saya kuliah aja susah sekali ya, kok saya di usia SMP ini aja sulit sekali ya mengerjakan tugas-tugas, kok saya nggak bisa fokus ya. Dan saya hanya membaca berita dan tidak menangani kasus ini secara langsung, tetapi saya ada juga melihat bagaimana ada unsur bullying di sana, perundungan yang terjadi di situ, bagaimana dia tidak mampu untuk bisa melanjutkan kuliah, lalu ada juga perundungan di sana, bagaimana dia diminta untuk segera DO aja, dan ada tugas-tugas kelompok yang kelihatan dia tidak bisa terlibat. Lalu juga ada sejarah bagaimana melakukan self-harm, menyakiti diri sendiri dengan ada tadi Pak Anton membagi bagaimana ada goretan atau goresan yang ada di pergelangan tangannya. Berarti di sana ada episode psikotik, jadi gangguan psikotik yang sudah terjadi, Mbak. Nah, gangguan psikotik ini, psikosis ini biasanya bukan hanya sebentar terjadinya. Silakan Mbak Marcelin. Tapi sudah menahun begitu ya Bu ya, ada banyak sekali faktor sebetulnya yang menyebabkan kasus bunuh diri ini bisa terjadi. Nah kalau kita ambil salah satu contoh kasus yang terjadi di Malang, Bu Novita, saya ingin tanyakan juga ke Pak Anton. Pak Anton, kalau di media sosial sempat viral adanya temuan surat peninggalan korban yang isinya korban ini bercerita tentang tekanan yang ia alami. Apakah bisa kami konfirmasi betul ada surat itu dan sebenarnya isinya terkait apa Pak? Apakah bisa mengungkap motif atau alasan kondisi korban hingga bunuh diri? Baik, terkait dengan surat yang ditemukan itu dan itu jadi viral, saya klarifikasi bahwa itu adalah bukan surat dari korban. Namun surat itu adalah atau tulisan itu adalah salah satu dari mahasiswa di Wilkon yang dia sukanya melukis di tembok, mural gitu. Kemudian tulisannya dia ini ditempel di tembok itu. Nah, ketika mungkin ada mahasiswa lain yang melihat, sehingga ini dianggapnya perkiraan dia ini adalah punya korban. Tapi sekali saya sampaikan itu bukan tulisan dari korban. Baik. Gitu. Ya, itu bukan tulisan dari korban, sudah kita konfirmasi ya ke pihak kepolisian. Nah, kalau menurut Anda Bu Novita, dalam beberapa kasus bunuh diri ini kan para korban seringkali meninggalkan surat wasiat ya, walaupun ada yang terbukti memang benar ditulis korban, ada juga yang ternyata fabrikasi atau buatan dari orang lain. Apakah surat wasiat ini menjadi salah satu cara mereka mengungkapkan tekanan yang selama ini dirasakan sehingga akhirnya bunuh diri? Sangat bisa, Mbak. Tapi sebelum kita masuk kepada yang menjadi korban bunuh diri ini atau pelaku bunuh diri ini, harus juga disikapi kalau sudah ada surat seperti ini dan sampai ditempel di majalah dinding, berarti kita harus sudah mulai mencari tahu dari anak-anak didik kita kalau sebagai seorang guru atau sebagai dosen untuk mencari tahu. Berarti ini ada gejala, ada pesan, ada skenario, ada rencana, ada sesuatu yang dirasakan oleh anak didik atau mahasiswa atau mahasiswi ini yang hendak disampaikan lewat surat, lewat pesan ini. Jadi awareness, kesehatan mental, kewaspadaan kesehatan mental memang jangan dianggap enteng lagi atau dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena memang tantangan menjadi anak muda di zaman digitalisasi ini sangat berbeda. Jadi kita juga bicara tentang neuroscience, kita bicara tentang cara otak bekerja di zaman digitalisasi ini berbeda dengan zaman kita. Revolusi industri mempengaruhi bagaimana kita berpola pikir dan berperilaku. Tantangannya berbeda, shifting, bergeser, Mbak. Jadi memang penting sekali juga untuk kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang-orang yang hidup di sekitar anak muda, bukan saja anak muda gitu ya, tetapi kepada orang-orang sekitar kita untuk bisa meninggikan empati, alert kewaspadaan kita kalau memang sudah ada gejala yang ditampilkan. Karena biasanya ini ada gejalanya, Mbak. Jadi mulai dari mereka punya halusinasi, delusi, gangguan minat, ya, gangguan tidur, gangguan makan, dan kalau ini sebenarnya dideteksi sejak dini, sangat mungkin untuk bisa meminta bantuan profesional sehingga tidak harus sampai kepada menyakiti diri, percobaan bunuh diri sampai bunuh diri, Mbak Marcelin.
Baik, artinya perlu ada deteksi dini dan juga jangan sampai kita ragu juga ya untuk mencari pertolongan ke pihak lain, terutama pihak profesional. Nah, terakhir saya mau ke Pak Anton. Pak Anton, kalau belajar dari kasus ini mungkin seperti apa upaya yang bisa juga turut dilakukan oleh kepolisian, mungkin bekerja sama dengan para ahli juga agar kemudian kasus-kasus bunuh diri ini bisa diselidiki secara total dan juga bahkan ikut mencegahnya, Pak. Baik, Pak. Pernah dilakukan oleh Fakultas Psikologi ya, untuk memberikan pencerahan lah kepada mahasiswa yang di sana, terlibat di sana, agar ketika menghadapi beban kuliah, bisa mereka menyalurkan pada di Fakultas Psikologi. Yang saya garis bawahi, Mbak, terkait dengan surat tadi itu saya pastikan itu bukan surat dari korban. Karena terhitung sejak tahun 2016 korban ini sudah tidak lagi berkuliah di situ. Kalau kita membaca dari surat itu adalah keluh kesah dari salah satu mahasiswa di Wilkon. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan korban. Demikian, Mbak. Ya, baik, kita harapkan proses penyelidikan juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tadi ada banyak sekali juga masukan dari Bu Novita ya terkait dengan bagaimana kita juga perlu aware terkait dengan tanda-tanda depresi, tanda-tanda gangguan kesehatan mental di lingkungan kita sekitar. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dari AKP Anton Widodo, Kapolsek Lowokwaru dan juga psikolog Novita Tandri. Terima kasih Bapak Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.